organisasi, pembagian tugas yang tidak sesuai dapat menimbulkan konflik kerja ataupun ketidakseimbangan kerja. Maka dari itu, Human Resource ataupun HR memiliki peran penting untuk mengatasi hal ini melalui analisis jabatan. Kok kamu belum pulang? Ya belum, kerjaanku masih numpuk. Memangnya banyak banget ya? Iya, bukan cuma kerjaanku aja tapi juga ada kerjaan lain. Maksudnya? Maksudnya tuh aku sering dimintain untuk bantu laporan yang harusnya bukan kerjaanku. Aku juga ngerasa gitu, soalnya pekerjaan yang nggak harus aku kerjain, aku juga ngerjain. Kamu mau nggak kalau kita laporin ke supervisor? Emang boleh? Ya harusnya boleh dong. Mesti Bu. Jadi gini Bu, kayak kami mau mengajukan keluhan. Oh, kalau gitu jangan dulu. Jadi, apa yang mau dikeluhkan? Jadi gini Bu, kan pembagian kerja di tim ini kan nggak jelas. Terus pasti kan banyak juga tugas yang tumpang tindih. Terus jadi juga terjadi kebingungan nih di tempat kerja kita. Nah, untuk ini gimana sih Bu penjelasannya? Masalahnya cukup berat ya, nanti saya sampaikan ke HR-nya dulu. Oh iya, baik Bu. Makasih banyak ya, Bu. Apa tujuan Anda datang sini? Jadi gini Bu, kami ke sini ingin menyampaikan masalah dari tim saya. Coba kamu jelasin ke saya, tugas utama kamu apa? Oke, jadi tugas saya itu Bu mulai dari input data, buat laporan, dan kadang juga koordinasi tim. Apa kamu sering dapat tugas tambahan? Sering Bu, bahkan kerjaan saya jadi numpuk. Oh, kalau kamu apa tugasnya? Saya bagian administrasi Bu, tapi sering diminta tolong untuk bantu pekerjaan yang lain. Kira-kira itu ganggu pekerjaan utama kamu enggak? Iya Bu, sangat mengganggu dan itu membuat saya tidak fokus dalam pekerjaan utama saya. Karena saya sudah menerima laporannya, saya akan melakukan analisis jabatan ya kalian semua. Jadi analisis jabatan tuh seperti apa sih Bu? Jadi, analisis jabatan itu adalah proses memahami tugas, tanggung jawab, dan kompetensi kalian masing-masing supaya pekerjaan kalian itu lebih terstruktur dan jelas gitu. Oh, jadi analisis jabatan itu seperti itu ya Bu? Baik, kalau gitu saya akan bicarakan dulu dengan supervisor. Jadi setelah saya analisis, saya tuh menemukan beberapa hal. Yang pertama, beban tanggung jawabnya itu nggak jelas. Terus yang kedua itu terjadi overlap pekerjaan. Dan yang ketiga, tugas itu nggak terdefinisi dengan jelas gitu loh ke karyawan-karyawannya. Oh ya Bu, mungkin karena belum ada pembagian yang tegas di tim kami Bu. Sebaiknya ini kita segera perbaiki ya, karena kalau tidak diperbaiki ini akan menurunkan kinerja karyawan kita semua. Oh ya udah Bu, saya panggilkan mereka lagi untuk kita diskusikan lagi. Setelah saya analisis, saya mendapatkan hasilnya dan saya menghubungkan yang terjadi di kantor kita. Yang pertama itu job description-nya belum jelas sama sekali. Yang kedua, tugas yang diberikan ke kalian itu sangat tumpang tindih dan nggak jelas. Terus yang ketiga, kita harus menghindari overlap pekerjaan. Dan yang keempat, kita harus menyeimbangkan beban kerja pada kalian semua. Jadi solusi untuk permasalahan ini apa Bu? Jadi untuk solusi yang saya berikan itu, yang pertama kita harus menyusun ulang job description yang jelas. Yang kedua, kita harus menentukan nih tugas utama kalian tuh apa aja dari masing-masing kalian. Terus, yang ketiga, kita harus menghindari overlap pekerjaan. Dan yang keempat, kita harus menyeimbangkan beban kerja kalian semua. Berarti kerjaan saya bakal numpuk lagi ya Bu? Iya, benar.
Kamu ngerasa nggak sih kalau kerjaan kita sekarang lebih enak, belum teratur? Iya, kita nggak bingung lagi, terus juga nggak numpuk, jadi bebannya berkurang lah. Setelah dilakukan analisis jabatan, pembagian kerja menjadi lebih jelas dan terstruktur. Dengan analisis jabatan, organisasi dapat mengurangi konflik, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan pembagian kerja yang adil. 3, 2, 1. Thank you. Thank you for watching. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll